perempuan di sini ya biar kelihatan semua. Iya, Pak. Iya, maksudnya biar kelihatan ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang ke berapa ya? Terakhir, Pak. Keenam. Iya, kenapa? Ya kalaupun belum terakhir ya nanti mungkin sekali lagi lah karena baru keenam ya. Oh iya, Pak. Sementara kuliah kita ini ada 16 kali. Kalau bagi 2 16 berapa? 8 ya. Ya berarti 8 masih beberapa kali lagi ya. Ya. Tadi sudah saya katakan terakhir ternyata baru ketemu berapa kali kita. Ya, yang jelas separuh tugas saya, separuh berikutnya tugas Dr. Kiai Sudirman Abbas lah. Ini untuk hari ini yang belum terjajaki membacanya yang namanya Yusuf Mu'tasim. Nah, silakan membaca mengenai khidbah. Tidak boleh mengkhidbah orang yang telah dikhidbah orang. Itu urusannya tanah sepeta bisa berantem. Ya, silakan Yusuf baca. Hukmul khidbah wa tuhramu khidbatu wa tuhramu ala khidbati Ya. tuhramu ala khidbatu ala khidbati man saraha bi ijabatihi ibni aw bi tarki hadith sahihain wal lafdhu li muslimin la bay'u rajul ala bay'i akhihi. Sebentar, itu tampaknya membacanya la yabi'ir rajulu. La yabi'u rajulu ala bay'i akhihi wa la yakhtub ala khidbati akhihi illa ayyudzana lahu. Jadi hukum khidbah diharapkan khidbah di atas. Yang wala yakhtub juga, kalau wala yakhtub berarti jangan kalian khutbah. Padahal wala khotobah yakhtibu ya. Mengkhidbah itu. Ya, kalau khotobah yakhtubu khutbah. Kalau khotobah yakhtibu mengkhidbah gitu. Ya kan? Itu yang satu bab pertama dalam hal ini ikut wazan nasoroyan suruh. Tapi yang kedua wazan dorobayat ribu. Khotobah yakhtubu artinya khutbah, pidato. Tapi khotobah yakhtibu artinya melamar. Silakan diulang baca la yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi gitu. La yabi'u rajulu ala bay'i akhihi wa la yakhtib ala khidbati akhihi illa ayyudzana lahu. Hukum khidbah diharapkan khidbah di atas khidbah bagi yang sudah menjawab dengan izinnya atau akan menyelisihi hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Janganlah seseorang menjual, membeli barang yang telah ditawar orang. Jangan seseorang membeli seseorang yang telah dibeli orang lain. Membeli seseorang, membeli barang. Kalau suruh beli orang, saya pengen membeli juga. Saya pilih ini di antara saya mau beli kan. Orang nggak boleh dijual belikan. Ya. Jadi silakan. Dan tidak boleh mengkhidbah seseorang di atas khidbah saudaranya kecuali sudah diizinkan. Wa fi riwayatin Mana yang dibaca? Sebentar. Apa yang betul? Hatta? Iya, wadaro yadiri kan? Hatta yadiro. Walau saraha bihi Allah, atau diriwayatkan dalam riwayat yang lain sampai
meninggalkan. Wa dzaro yadiru itu taroka yatruku. Ya, apa itu? La tadarni. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, itu doa orang mandul. Kalau nggak punya anak, belum punya anak, berdoa begini. Dengan diangkat tinggi-tinggi, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wa dzaro yadiru tadarni itu. Dalam hadis juga dikatakan apa itu? Antadzaro warasataka aghniya'a khairun min antadzarohum fuqara ayatakafafunan nas. Ada yang hadis gitu? Jadi ketika Abdurrahman bin Auf mau mewasiatkan seluruh hartanya, Nabi bilang, oh jangan semuanya. Separuh, ya juga separuh jangan. Sepertiga, ya sepertiga oke lah. Tetapi sepertiga itu banyak sekali ya, masih begitu. Itu artinya wasiat sepertiga maksimal, lalu ditutup dengan antadzaro warasataka khairun min antadzarohum antadzaro warasataka aghniya'a khairun min antadzarohum fuqara ayatakafafunan nas. Anda meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan akan jauh lebih baik ketimbang Anda meninggalkannya dalam keadaan miskin dan akhirnya menjadi pengemis, minta-minta orang. Nah itu, jadi kalian jangan sekali-kali meninggal sebelum kaya. Betul ya? Dan saya wasiatkan juga kepada jamaah, jangan sekali-kali meninggal di hari Sabtu. Karena ada yang ngikut. Jadi Sabtu kemarin ada yang meninggal. Sabtu sekarang 2 orang jamaah musola saya itu meninggal bareng-bareng 2 orang janjian. Biasanya suka adzan satu adzan satu qomat. Pokoknya itulah, begitu yang satu meninggal, sorenya nyusul meninggal gitu. Itu kemarin begitu ya. Silakan dilanjut. Baik, meninggalkan dan jelas menolaknya. Maka halal bagian. Fa illam yajib. Saya tanya gini dulu. Nah, Fa illam yajib walam yajib. sebetulnya wajaba atau ajaba? Nah, jadi kalau wajaba yajibu artinya wajib, tapi kalau ajaba yujibu artinya menjawab kan, merespon. Jadi itu fa'ilam yujib, betul ya? Ajaba yujibu menjadi yujib karena pada saat jazm dia hilang ya-nya kan. Aslinya yujib. Jadi bukan yajib. Illam yujib walam yurad. Aula ay lam yusarrih bi ijabatin wala radda Bana ya, atau bi'an sakata ya, bi'an sakata. Anhuma au dzikru ma yash'uru birridha. Nahu la raghbata anka. Belum ada jawabannya. Kasih jawaban dulu. Lam tuhram fil adhar. La tuhram fil idhar. Fil adhar. Sudah. Sampai di situ itu artinya tadi sudah, belum ya? Kadang ada yang membacanya lancar betul, artinya agak macet, berarti yang dibaca berharokat. Tapi kalau ini sudah, semua baca yang ini. Ya, silakan. Maka apabila belum dijawab atau belum ditolak, maksudnya adalah belum memberikan jawaban yang jelas dan juga penolakan yang jelas, seperti dia cuman diam aja atau menyebutkan apa yang dia rasakan itu ridho. Seperti aku tidak suka kamu. Bukan begitu. Rohibaan itu tidak, kan benci tuh, tapi la gitu kan. Saya sih ya gedek enggak gedek gitu. Saya sih enggak gedek malu gitu.
Tapi juga belum jelas gitu. Nah, kalau begitu itu yang adhar itu lam tuhram. Gitu. Kalau begitu itu kalau ada calon pengantin yang nggak jelas gitu tuh, orang lain boleh nabrak. Harus jelas. Kalau nolak, kalau iya, kalau enggak, nah itu jadi tegas saja. Tapi jangan suka tergiur sama cek 3 miliar. Itu murah amat ya. Jadi kontras sekali. Yang satu 74, yang satu 24. Nah, umur 74 ngapain sudah batuk-batuk? Ya. Iya, sudah nggak jelas. Ya, sudah nggak jelas. Tapi direspon dengan baik karena apa? 3M-nya itu. 3M-nya ternyata cek kosong. Mampus ya lo. Marah-marah lagi. Ini jangan disepelekan karena dianggap pertemuan terakhir lalu live lagi nih acara ini. Ini kuliah live baru kali ini ya. Nah sudah, sekarang yang diminta ini sudah terbukti membaca ya. Dan memang baru masuk hari ini ya. Dalam daftar absen. Siapa yang berani bersaksi bahwa Yusuf masuk terus? Nah, berarti pasti ini satu partai nih. Cek kosong, Pak. Ah iya. Baik, yang masih diharapkan membaca sebetulnya ada nama-nama tertentu Ahdi Sabila Rusdi yang selama hidupnya izin. Belum datang. Tuh, kan? Sama Muhammad Faras Azikro itu juga selama hidupnya izin. Nah ini ada kalau Abdi memang. Nah sudah kalau gitu Yucrot saja Yucrot dicoret. Ya. Jadi Yucrot saja. Kan bahasa Arabnya ini ya. Iya, atau curita lah dicoret ya. Nah, sudah sekarang kalau begitu kembali pada Zaiza laka fa Zaiza. Jadi silakan. Oh iya, saya kembali memberitahukan pada teman-teman semuanya. Ini gersang banget ya kelihatannya. Kalau melihat sana enggak? Nah, tripodnya ini gelas coba. Betapa indahnya tripod saya. Lah. Yang kemarin saya dipanggil rektor itu ternyata ada hasilnya. Saya akan tunjukkan, saya nggak ngomong doang nih. Tapi nggak apa-apa saya tunjukkan ya. Oh, horornya juga kecil. Mana ya? Oh, sudah dijadikan ini BKD yang komponen D ini. Nah ini hasil dipanggil rektor kemarin. Putusan itu, pada putusan ini dibacakan coba. Nah ini memutuskan, menetapkan. Baca. Yang pakai mix. Ya, yang pakai mic. Sebelum baca kita baca ini dulu. Apa langsung baca kitab? Ini Pak, pilih ini aja Pak. Kalau baca ini pasti nggak ada terdetek. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang pengangkatan dalam jabatan tugas tambahan sebagai pejabat antar waktu Kepala Unit Pelaksana Teknis Mahat Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa jabatan tahun 2023 sampai 2027. Satu, itu mulai tanggal 1 Oktober 2025 memberhentikan pegawai yang namanya tersebut pada nomor urut 2 dari jabatan tugas tambahan sebagai tersebut dalam kolom 4. Selanjutnya mengangkat pegawai pada nomor urut 1 pada jabatan tugas tambahan sebagaimana tersebut pada kolom 5 daftar lampiran putusan ini. Kedua, selama memangku jabatan tugas tambahan pada nomor urut 1 ini diberikan
rapatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Nah sudah, ini lampirannya nih. Nah saya nomor 1, dia nomor 2. Karena sudah pensiun, kan pensiun nih. Nah maka terpaksa ya belum pensiun masuk untuk menjadi nih apa ini? Bukan. Nah ini nih. Nah, kalau lektor kepala itu tingkat 1 grade sebelum guru besar. Kalau guru besar masih, saya lagi nyari syaratnya antara lain ini. Harus pernah nguji 3 kali disertasi. Nah ini saya lagi merayu-rayu. Dan ini nguji perdana besok. Segini tebal baru dapat segini bacanya. Apa nggak puyeng udah gitu setiap halaman ada yang salah. Ya berarti saya nanti ngoreksi salahnya udah banyak sekali kan. Nah, nguji disertasi besok 3 kali baru bisa guru. Itu pun masih syarat lain-lain, ada ukom, ujian kompetensi. Tulisannya ini bener nggak? Ya macam-macam lah itulah. Ya kalau nyogok sih enggak. Karena kalau dosen nyogok apalagi mahasiswanya, kalau guru kencing berdiri, mahasiswa kencing berlari dong. Kan nggak mungkin. Jadi, nah kali ini tugas mulia untuk ngeliatin mahasiswa yang pada di asrama jangan main gaple. Ya masa mahasiswa main gaple sih? Nah, suruh ngaji, ngawasin dan lain-lain. Itu tugasnya sampai tahun 2027. Berarti mudir ya? Jadi mudir. Mudir apa modar? Mudir apa modar? Nah, jadi begitu kemarin itulah. Nanti jam 11 saya juga dipanggil lagi, tapi nggak tahu. Mungkin suruh sertijab. Gitu. Nah, karenanya nanti saya ke sana sebentar. Kalau ternyata 2 bentar, 3 bentar. ya 3 bentar, tinggalin aja ruangan ini. Tapi masalahnya laptop saya di sini. Saya makan. Nanti diantarin, Pak. Pulang nanti, Pak. Nanti ada ketua kelas ya, Pak. Iya, jadi nanti ada relawan yang nungguin laptop sampai saya datang sini gitu. Ruangan Bapak di mana? Ini di sini. Lah, saya nggak punya ruangan. Kalau hanya mudar tadi nggak ada ininya apa? Iya, Pak, ada laptopnya. Katanya sih ada kantornya di situ, nggak tahu. Sebelah sana ada kantornya katanya. Ya saya nggak pernah lihat. Gitu. Nah itulah, itu sudah dibaca tadi ya. Nah kalau gitu masih baca kitab sekarang. Tunjangannya mana? Tunjangannya, Pak. Kalau tunjangannya, ya Ada nggak sih? nggak ada. Cuma dikatakan ada hak-hak itu. Apa tadi? Selama ada hak-hak itu perundang-undangan, ya itu tunjangannya undang-undang itu. Iya gitu Pak, masih samar itu Pak. Iya, itu masih subhat ya. Masih nggak jelas. Lam yajlis namanya. Nah sudah. Ini karena saya kemarin pamit ngajar, dan saya ceritakan ini hasilnya. Gitu. Nah, selain itu saya juga diangkat oleh ketua PC untuk mengabdi pada masyarakat nih. ASK-nya nih. Nah, ini mode. Nah, ini mudar apa ini? Yang ini. Ah, ini. Surat keputusan Idaroh Aliyah sudah menjadi mudir Jatman Tangsel. Ini urusan akhirat. SK yang tidak laku di bank. Gitu. Nah, ini ditandatangani oleh siapa tuh? Profesor Dr. Kiai Ali Maskur Musa, Kiai Halwani, Kiai ini saya di sini nih. Mustafat, Ifadiyah, Imdoiyah lah ini saya menjadi mudir. Nah, di sana mudir, di sini mudir. Ya, kiri kanan mudir, lama-lama mudir. Lama-lama mudir. Nah, ini pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini bersamaan SK-nya turun. Satu urusan akhirat, satu urusan dunia tapi berbau akhirat. Ya karena ngurusin anak-anak ngaji, kan berarti ada berbau akhirat terus sedikit-sedikit ya. Nah, mudah-mudahan
ada keberkahan, gitu ya. Kayak yang UIN bisa di sekolah ini, Pak. Yang UIN sudah sekolah dari waktu CPNS. Dari waktu CPNS sampai sekarang belum keluar-keluar. Ya. Sampai alhamdulillah rumah saya ya buat rumah semi pabrik ini rumah saya nih. Ngaji tiap saat. Tuh. Iya, ini ngaji di rumah tiap pagi. Ini kalau hari Sabtu ada mungkin 100 orang ngumpul di rumah pada ngaji, pada bawa snack, pada bawa oncom macam-macam. Amplop enggak. Kota amal dikelilingkan untuk PCNU awal-awalnya sampai 14 kali per bulan, jadi 14 kali. Nah, berikutnya untuk dana ambulan di RW kami. Jadi saya tidak mengambil situ. Kali-kali itu dari jalan menuju akhirat dengan baik kan? Ya jangan semuanya diukur pakai rupiah gitu ya. Karena enggak seberapa. Lebih baik mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Ya. Nah, termasuk ini kuliah gini kan. Jadi kita ini sebetulnya hanya niteni kersane Gusti Allah saja. Ya, jadi nggak usah pakai ini juga ikhtiar saja, kali-kali jadi profesor. Maksudnya itu biar kayak orang-orang gitu doang. Atau juga pidana Islam biar ada profesornya. Gitu. Oke, ini kemana lah ininya? Dibuang aja ini. Istiqomah memang berat. Judulnya itu. Judulnya ngaji ini istiqomah memang berat. Kalau yang ini apa? Ah, kalau ini nggak berat ini. Oke. Silakan. Lah hilang tadi kitabnya. Mana? Enggak. Oh ini hasyiah. Oke. Lam tuhram fil adhar wa qata'a bihi fis sukuti. Silakan. Zaiza. Ya, baca aja. Kalau nggak bunyi sebutin huruf-hurufnya. Saya naikin biar enak. Mana tadi wakotongan? Ya. Oh, udah pol ini. Ya, baris paling atas. Waqata'a bihi bisukuti li'annaha La tabtunu. Syia'ah. Bukan. Kalau sia orang Bandung siak lo. Dulu ada yang meninggal karena racun sianida itu ya. Iya. Syai'an. Muqarraron. Bacanya li'it laqil hadis. Li'it laqil hadisi. Apa ya? Warraddu fi laghiyatil idni. Fi laghiyatil idni minal wali. Wabi muktabaratihi minha wa fi raqiqati musayri. Sudah cukup, nanti watajuzu pihak lain. Sekarang berusaha keras menerjemahkan apa ini. Kalau nggak bisa nerjemahin itu, yang penting artikan kata per kata. Nanti lama-lama tahu. Yang jelas dari dulu arti wa itu dan, gitu kan? Lalu kotok itu memutus, gitu ya. Artinya memutus sama dengan SK-nya tadi, menetapkan. Ya. Fisukuti. Dalam hal wanita diam, nerima apakah gak jelas gitu. Nah, itu diputuskan bahwa
bahwa boleh dilamar, memang nggak ada kata-kata apa-apa. Nah itu kemudian alasannya li'annaha, karena apa itu? Ya ijabah itu apa namanya, respon itu tidak bersifat batin. La tabtunu syai'an muqarraron. Jadi memang harus jelas antara iya atau tidak. Kalau sudah memutuskan iya ya berarti orang lain sudah haram. Itu pertama ya. Jadi yang kedua apa, wasani? Ya diharamkan. Kenapa li'itlaqil hadis? Karena hadisnya sifatnya mutlak. Pokoknya jangan gitu ya. La tahtibir rajulu ala khidbati, atau la yahtibir rajulu ala khidbati akhihi wa la yabi ala bai akhihi. Ya. Itu umum, itu apa berlakunya umum tuh. Hadis itu enggak diperinci apa-apa gitu. Maka sudah saja ada pada cakupan hadis yang umum begitu ya. Ya sudah, berarti enggak boleh kalau dilamar ya. Enggak boleh aja begitu. Tapi kalau kita kaidahnya enggak begitu ya. Kaidah kita ini selama belum ada janur melengkung. Janur kuning ya. Selama belum ada janur kuning melengkung, masih diajar terus. Akibatnya juga berantem urusan tanah sepetak. Padahal cuma sepetak doang itu direbutin banyak orang. Ya. Kalau hadis jelas, selama sudah dilamar, sudah nggak boleh yang lain. Tapi kalau janur melengkung itu kan berarti, janur kuning melengkung kan berarti sudah resepsi. Sudah ada akad nikah gitu. Padahal dilamar kadang-kadang ya langsung akad kan, masih agak beberapa lama gitu. Lah itu diganggu, dihajar kalau hadis, tapi nggak boleh. Nah, tapi kalau ya karena namanya orang ya. Tapi ini ngomong-ngomong yang dikasih mahar 3 miliar itu gimana tuh? Nasibnya. Ada kasihannya. Itu kalau istri saya bilang sebuah bentuk, apa kata dia itu, sederhana sih tapi dalam sekali itu. Artinya wanita itu jangan hanya berorientasi pada soal angka, sampai usia nggak peduli kan. Masa 24 rela dinikahi sama 74? Kebalik banget nanti ya. Nah, jadi hanya karena angka yang banyak sekali di belakang ternyata kosong. Itu namanya kicep. Kicep nggak? Ya kicep itu ya tercengang. Tercengang karena kaget gitu. Wah, ditepu ini gitu kan. Nah itu, jadi ini masalah ini. Silakan dilanjutkan sama orang yang akan saya tunjuk setelah Zaiza tadi. Yaitu orang, ini orang nih bukan orang. 76, kok 76 sih? 12 nimnya. Fajria Asfal Asfia. Oh iya. Ini memang banyak yang izin. Banyak yang izin telat. Lalu berikutnya Muhammad Hashim As'ari. Ini asli NU ini. Ada orangnya? Lah. Belum ada ya. Kalau begitu berarti Muhammad Khalid Fahmi. Sampai pada giliran Anda. Ya. Izinkan saya memutar tripod saya. Oke, Pak. Nah. Ini lanjut yang kemarin berarti Pak ya? Ya enggak, tak ini yang di sini nih. Enggak apa-apa, karena ini hanya yang kemarin apa yang kemarin?
Oh, bagiannya? Iya, bagian. Oke, kalau itu bagiannya di sini di mana? Wah, belum sih. Bukan, bagiannya apa? Oh, bagiannya apa ini? Iya. Di bagian apa nanti saya cari kalau ketemu ya ini. Atau kalau nggak ketemu saya ketemunya gitu. Pasal, Pak. La tuzawijul mar'ah. Faslun la tuzawijul mar'ah. Ini harus dikecilin nih, susah nih kalau gede banget ini, nggak kelihatan. Jadi Mana ya? Ini ya? Innama yashun nikah itu kan? Bukan, Pak. Ini tentang wali, Pak. Oh, berarti sebelumnya ini ya? Ini udah ijab kabul ini masalahnya. Sudah masalah ijab kabul. Faslun gitu ya? Tentang si perempuan menikahi dirinya sendiri tanpa izin walinya. Faslun. Oh, ini melamar. Mana dengan kalau melamar masih deket ya? Dengan Bawah, Pak, berarti kalau dekat masih di bawah. Faslun apa itu? Faslun zawiju. di sini nggak? Wala yasihu an nikah illa bi hadrati syahidaini. Bawah lagi, Pak. Bawah lagi, Pak. Itu kemarin, Pak. Pada bagian mana? Ini kal irthi. Kayaknya belum jauh sini ya. Wat tazawwaja atau watu zawiju thayyibu al-balighatu bi sharihil idni itu kan? Bukan, Pak. Atas lagi, Pak. Atas lagi. Faslun sih, Pak. Itu yang bagian siapa? Fakir. Bagian fahmi. Faslun itu ya. Itu ada. Itu udah faslun tadi, Pak. Itu, Pak. Itu. La tuzawwiju imra'atan nafsa. La tuzawwiju imra'atun atau imra'atan? Imra'atun karena dia fa'il. Jadi wanita tidak boleh menikahkan dirinya. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan la tuzawwiju imra'atun nafsaha bi'idnin min waliyha wala duna idnihi wala ghayraha biwakalatin 'anil wali wala biwilayatin. Biwilayatin betul kan? Ya. Baik. Pasal perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya dengan izin dari walinya, tidak juga tanpa izinnya. Ya, tidak juga selain dirinya sebagai wakil, anil wali wala bi, dan tidak juga sebagai wali. Wala taqbalu nikahan li ahadin, dan perempuan tidak dapat kabul nikah untuk seorang pun biwilayatin wala wakalatin qat'an laha an hadzal babi idh la yaliqu bimahasinil 'adati mahuluha fihi lima qusida minha minal hayati. Baik sebagai wali maupun sebagai wakil, karena memutuskannya biwilayatin wala wakalatin qat'an laha an hadzal babi hadzal bab. Lebih sopan hadal bab ya. Ya, hadzal bab. Jangan-jangan memaki ini susah amat babi gitu. Jangan memiso ya. Itu hadal bab itu lebih enak. Karena menuliskan dalam bab ini illa yaliku Sebab ya, sebab tidak. Bimahasinil 'adati, dengan adat atau tata krama dalam berbagai tradisi
dimaksud minha minal haya, dikarenakan malu wa adami dzikrihi aslan, dan tidak ada penyebutannya sama sekali. Wa qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. An-Nisa ayat 34. Wa taqaddama hadis, dan ada hadis la nikaha illa biwaliyyin, tiada nikah melainkan dengan wali. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis la tuzawwiju imra'atun imra'ata wa lam ra'atu nafsaha, tiada nikah perempuan tidak mengawinkan perempuan, tidak juga perempuan mengawinkan dirinya. Wa akhrajahu Daraqutni bisnadin ala syarti syaikhain, dan dari Daraqutni meriwayatkannya dengan isnad atau syarat syaikhain. Wal mar'u fi nikahin bila waliyyin bi an zawwajat nafsaha. Wal mar'u, hubungan gitu ya? Iya, memang begitu. Iya. Atau kalau mau hot lagi persetubuhan gitu aja. Memang begitu. Iya. Jangan diartikan nginjek ya. Itu bukan hanya sekedar nginjek, tapi nginjek. Ya, silakan. Wal mar'u fi nikahin bila waliyyin, hubungan intim pada nikah tanpa wali, bi an zawwajat nafsaha, dengan pengertian perempuan mengawinkan dirinya, yujibu mahral mithli, mewajibkan adanya mahar mithil. Dunal musamma li fasadin nikah, bukan musamma karena rusaknya nikah gitu. La had, tidak ada had. Lisyubhat ikhtilafil ulama'i fi sihhatin nikah, fa inna Abu Hanifah yusahihuhu na'am yu'azzaru mu'taqidu tahrimi. Karena syubhat. Sebentar ya. Di sini nanti saya harus meninggalkan ruangan, tapi saya mau sampaikan bahwa saya agak telat gitu ya kepada sana. Bukti bahwa munakahat dekat dengan jinayat. Lagi ngomongin nikah-nikahnya tiba-tiba disela model ini, wal watu itu tiba-tiba wato itu. Artinya kita tidak boleh menuduh sembarangan orang melakukan perzinaan, tidak juga hukuman berlaku, karena emang untuk pidana harus pasti sampai ada asas legalitas atau bahkan ada asas wajib dibatalkannya tuntutan pidana kalau ada syubhat. Nah, syubhatnya apa? Syubhatnya bentuk ikhtilaf ulama itu syubhat. Abu Hanifah mengatakan nikah tanpa wali asal janda boleh. Gitu. Sehingga dulu kontroversi tahun 96 itu ada seorang tokoh besar menikahi janda besar juga. Maksudnya bukan besar fisiknya ya, mantan seorang pejuang atau seorang tokoh besar di Tanjung Priok ketika ada tragedi umat Islam waktu itu ya. Zaman dahulu kala itu. Waktu sebagian besar belum lahir, kecuali yang sudah ada putihnya, kumisnya gitu, udah tahu peristiwa tahun 84. Mengerikan peristiwa Tanjung Priok waktu itulah. Salah seorang tokohnya meninggal, jandanya lumayan cantik. Jandanya nyandriin anak ke satu pesantren. Digenitin sama kiai, akhirnya deket dan akhirnya dinikahi sama kiai bila waliyin wala mahrin wala syai bal kentruun doang. Gitu. Jadi dalil waktu semata-mata.
Ya. Badil wat'u nafsuh gitu ya. Jadi hanya watik saja itu. Terjadi di Hotel Ekuatorial di Tanah Abang, kamar 407. Saya hafal persis karena apa? Bahan skripsi saya itu. Kalau masih saya lacak, majalahnya masih ada. Nah, itulah yang kemudian dulu ada judul di majalah Tempo waktu itu. Tempo apa? Gatra. Majalah Gatra. Misteri perkawinan seorang kiai, judulnya ini. Ini kalau soal nikah ini memang seksi aja. Dan itu membuat saya dapat nilai A skripsinya gitu ya, karena ngangkat masalah itu. Dan lagi in betul itu 96 itu. Nah, dari situ kemudian memang SK saya fikih jinayat gitu ya. Tapi kalau di masyarakat termasuk di pengadilan ya suka diminta pendapat soal pernikahan ini. Apakah kaitan dengan hibah, juga mungkin waris, mungkin hadona, mungkin juga waris yang bersengketa gitu. Biasanya sengketa waris karena ada pergantian istri. Seorang kaya kemudian meninggal, istrinya udah dikubur, dia bertahan 1 tahun 2 tahun, tapi tahun berikutnya pengen nikah. Lah akhirnya istri yang sambung ini bisa berseteru dengan anak-anak istri pertama soal harta gitu. Itu diantisipasi dengan perjanjian pernikahan antara lain. Dan ini bahwa kalau ada syubhat watik yang terjadi pada pernikahan atas nama nikah walaupun tanpa wali, tanpa saksi, karena hanya sopir yang menyaksikan gitu, itu tidak bisa dianggap sebagai perzinaan. Ya, walaupun Profesor Ibrahim Hussein waktu itu langsung mengatakan dia kan murid saya, dia bukan nikah itu kumpul kebul gitu. Jadi dan Prof. Quraish Shihab itu sangat lembut menyampaikan nasihat dalam majalah Ulumul Quran. Beliau kutip ayat yang ada dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat, tapi bukan Quraish Shihab yang ini ya. Saya Pak Quraish Shihab profesor yang orang alim itu. Beliau menyebut ayat 175 surat Al-A'raf. Salah satu dari 2 ayat yang menyebutkan ada anjing di situ. Itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kemudian sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sejak hari itu saya hafalkan ayat sampai hari ini. Itu teguran bagi orang yang tahu ayat, padahal kiai, tahu makna, tahu kitab kuning, tahu macam-macam, tapi karena dasarnya memang selengean, dasarnya kepala atas tidak bisa mengatasi kepala bawah gitu. Akibatnya tergiur dengan janda yang wali murid gitu ya. Dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan betul-betul menjadi viral kala itu. Ketika itu pula yang tadinya sang tenar di berbagai stasiun TV gitu ya, belum ada YouTube. Maka sejak itu langsung turun drastis, nggak pernah tampil lagi sampai akhirnya wafat. Ya, nah itulah. Jadi ini kita harus mengambil iktibar model begitu itu. Ini tadi tiba-tiba ngomong wal wat'u fi nikahin bila waliin, itu kan berarti cerdas nih pengarang kitab ini. Tadi ngomongin apa langsung ke sana. Nah, ini banyak pengarang-pengarang kitab yang husnudzon kepada pembaca, bahwa ini pembaca tahu aja udah pokoknya diajak kemana-mana
ureannya kadang, apalagi kitab itu Ghayatul Wusul itu juga lumayan. Nah ini juga lumayan, makanya ini yang dijadikan referensi untuk kajian fikih muamalah reading text itu ya ini. Nah, supaya alhamdulillah sudah ada yang berharokat, bacanya bagus, bacanya iya, tapi pada saat terjemah itu berarti belum terlatih. Ya, karena memang ada beberapa kata yang tidak terwakilkan dalam bahasa Indonesia. Ya, mau menerjemahin waktu nanti apa macam-macam kan? Nah, artinya kan begitulah problem kita. Baik, saya akan jeda dulu. Apakah kemudian sepakat untuk diakhiri saja atau bagaimana ya? Kalau diakhiri, jangan-jangan saya nggak lama di sana. Kalau tidak diakhiri, jangan-jangan lama di sana, gitu ya. Nah, tapi saya absen dulu aja. Tapi kalau saya absen udah pasti kabur. Padahal kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'al. Jadi jangan kabur juga ya. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak, walaupun yang belakangan hadir juga harusnya diminta membaca ini. Ya. Ini tadi siapa yang baca barusan? Muhammad Khalid Fahmi ya. Oke. Satu orang lagi membaca atau belum terjemah tadi yang terakhir itu. Yang terakhir terjemah dulu ya. Ingat, saya ingat. Di syubhat ikhtilafil ulama fi sihhatin nikah, karena syubhat jelas tidak halal haramnya dengan sebab perselisihan ulama mengenai sahnya nikah. Baina Hanifah yusahihuhu na'am yu'azzaru mu'tadilu tahrimihi. Karena Abu Hanifah berpendapat nikah itu sah, namun ditakzir sama orang yang meyakini keharamannya. Oke, sampai di situ nanti dilanjutkan pihak lain, tapi penekanannya bahwa ternyata syubhat ada 3 macam. Ada yang pernah mengenal syubhat ini? Yang menjadi prinsip pokok dalam hukum pidana Islam bahwa wajib dibatalkan hukuman manakala ada syubhat. Yang pertama syubhat fil fa'il. Memang pelakunya itu enggak ngeh. Dalam kitab-kitab diceritakan orang yang menikah belum pernah kenal, padahal yang menikah ini saudara kembar. Jadi dia tahu-tahu ada orang aja di ranjangnya, langsung main hajar, ternyata saudara kembar yang lain gitu. Nah, yang satu juga begitu, karena kembar sama-sama ya, Hasan sama Husain, lalu Laila sama Laili. Yang Hasan sama Laila, Husain sama Laili, ternyata salah pasangan. Terjadi belah duren dan hamil dua-duanya. Itu kalau nikah, kalau lahir ditukar tuh anaknya tuh. Sampai diceritakan model begitu tuh. Itu yang hubungan badan nggak boleh dihukum. Ada syubhatil fa'il. Lalu ada syubhat fil maf'ul. Objeknya syubhat. Memang istrinya tapi lagi mens, dihajar juga sama suami. Itu dosa sih, siapa dosa? Karena melanggar walatak robuhuna hatta yadhurna kan itu. Tapi dianggap zina juga bukan. Lah, berarti zina bukan. Jima yang berpahala juga bukan. Jadi ya bukan gitu. Itu perlakuan suami yang bukan gitu. Ya, sehingga tidak bisa dihukum hukum had juga karena istrinya memang. Tapi sedang dalam kondisi bermasalah. Lah, yang ketiga itu syubhat fit thoriq. At-thoriq maksudnya adalah thoriqul istinbat. Ulama ini boleh, itu enggak boleh. Karena dia pendapat ini akhirnya beda pendapatan juga akhirnya. Ya, karena beda pendapat akhirnya syubhat juga itu. Termasuk tadi
kita kata Abu Hanifah ya nggak apa-apa, dia janda, ahaqqu binafsiha katanya. Kata Imam Malik nggak apa-apa, nggak dicatat, yang penting nanti diiklankan ya. Jadi dipublikasikan. Yang penting itu nanti. Kalau pas perkasaannya nggak ada saksi, nggak apa-apa. Yang penting kasih tahu bahwa ini istri saya gitu. Itu pendapat-pendapat ulama yang akhirnya menimbulkan syubhat dalam hal ikhtilaf ulama itu. Maka pidana harus lepas dari syubhat ini. Nah, tapi kalau yang berjalan di Indonesia kan bukan pidana. Makanya kenapa pidana nggak berjalan? Kemarin saya ngajar seharian di lapas khusus Sentul yang mana mahasiswanya semuanya teroris. Ya, mahasiswanya semua teroris. Apalagi materinya kemarin soal khilafah kan udah seksi aja itu. Ngomongnya udah nggak jelas. Oh, agak tegang-tegangan, tapi ya saya nyantai aja karena emang mereka begitu ininya kan pendapatnya. Kenapa hukum pidana tidak berjalan di Indonesia? Ya karena harus hati-hati soal subhat. Karena ada subhat yang mungkin muncul akibat perbedaan pendapat ulama. Nah, kalau soal perdata perbedaan pendapat satukan dalam undang-undang, selesai. Itulah yang dikatakan hukmul hakim mulzimun wa yarfa'ul khilaf. Itu kalau kaitan dengan perdata oke. Tapi kalau pidana subhat, masalah itu. Nyawa orang didasarkan atas subhat, itu menjadi persoalan. Saya absen aja terus bubar ya. Begitu apa? Begitu, biar tidak merepotkan ke Bapak. Betul ya. Karena begitu ya. Tapi saya tetap akan menjadi dosen yang selalu bertanggung jawab, ya. Walaupun korupsi waktu ini kan kaitan dengan tadi yang nggak jelas tadi kan, apa namanya? Teman-teman pada minta di scroll ke atas, kali-kali ada angkanya, nggak ada angkanya. Ya, baik. Mana? Yang baru datang siapa namanya ya? Yang tadi saya panggil ya? Namanya ya? Kita tuntut dia untuk membaca sebelum di absen. Nah, yang dibaca di sini. Karena untuk melengkapi data saya yang namanya tersusah sedunia ini. Melafatkannya itu apa, asfal safilin apa tadi? Nomor berapa ya? Oh iya ya. Fajriya asfal asfiya. Silakan dibaca kalimat setelah itu. Wayuk balu ikrorul waliyi bin nikahi. Ini istaqalla bil insya. Boleh dibaca yang di situ, atau kalau mau ini bagus. Mana yang gede malah kecil? Ya. Anda baca yang di sini. Itu baris paling atas. Wayuk balu ikrorul waliyi bin nikahi in sakola. Inis ya. Inis takolat insai Waktal. ikrori bi ankara mujbaron li kudorotihi ala insain bin nikahi. Sebentar, ini ala insain lalu ada binikahi ya, ada banyak ya. Bin nikahi. Insya'in bin nikahi. Ada banyak atau dia? Ala insain bin nikah atau ala insain nikah. Ya sudah, itu nanti tinggal beda nerjemahinnya aja lah. Kalau insain nikah atau insain bin nikah itu. Terus hina idin. Hina idin wa illa wa in lam yang sah yastakilla bi insai nikahi wa ta ikrori bihi bi akana ghairu mujbari
fala yubalu iqrarun bihi 'alaiha lintifai qudratihi 'ala insaihi biduni ridoha. Sudah, artikan sekarang. Pusing dah. Ada yang punya arti nggak sih? Kalau di EA atau di Google Map, Google Map. Google Map nggak ada ya. Atau di translate atau translate sendiri lah. Translate sebisanya. Ya nggak apa-apa. Yang penting setiap dari huruf fa itu dari dulu fa itu dan. Gitu. Dan diterima ikrarnya wali dinikahi saat nikah. Maksudnya yang dimaksud di sini itu akad nikah. Ini apa ya bahasa Indonesianya itu ya? Wayuk balu ikrarul waliyyi bin nikahi ini istaqalla bil insya. Ini insya ini apa ini? Nah, enaknya kayaknya lebih di wa ini istaqalla bil insya'i. Fa'ilnya jadi wa. Ini istaqalla waliyyu bil insya'i wa antal iqrar wa jadi hal. Gimana? Wa yuqbalu iqrarul waliyyi bin nikah. Ini istaqalla bil insya'i jika terpisah al iqrarul wali bil insya' wa antal iqrari ketika waktu iqrar jadi hal. Jadi kalau bahasa Indonesianya jadi apa tuh? Dan diterima pemutusan atau penetapannya wali terhadap pernikahan ini stakola jika paling sedikit. Enggak istaqalla itu kan apa? terpisah. Terpisah kan? Jika terpisah, Jika dia ini yang Apa insya diartikan apa? diterima pengakuan seorang wali mengenai suatu pernikahan jika ia memiliki hak penuh untuk melangsungkannya sebagaimana wali berjumlah ini. kejauhan itu Itu yang mau paling dibiarkan. Ya itu sudah ramuan dengan sarahnya. Ini maksudnya kalimat wayuk balu iqrarul wali bin nikahi in istaqalla bil insya waqtal iqrari bi angka namudfiran li qudratinya ala insyain nikah. Oh, insya itu ini Pak pelaksanaan. Ini stakola bil insya. Jadi Jika berpisah ya, iya, jadi antara ikrarnya wali ini di luar daripada insyanya nikah. nikah. Kayak di luar ijab qabul. Waqtal iqrari ketika jadi pas lagi si walinya ini berikrar, ini di luar daripada waktu ikrarnya ini di luar daripada waktu pernikahannya itu. Diangkat. Bentar dulu, ikrarnya ikrar untuk apa? Untuk bahwasanya ya dia walinya gitu loh, Pak. Ikrar angkah tuka itu. Jadi katakan ijabnya. Ya kan? Wali kan ngijabin. Lalu CPP kabul. Gitu. Atau ini masih khidbah tadi? Ini udah bab baru ya, Pak. Wanya wa istifnah gitu, bukan apa. Iya, jadinya dinyatakan diterima kalau terpisah antara ikrar itu dengan pelaksanaan resepsi gitu kan, atau pelaksanaan nikahnya, ijab kabulnya. Ini ikrar apa sama ijab sama nikah? Ini kan kalau nikah jelas pelaksanaannya itu, tapi ikrarnya ikrar apa ini? Ikrar terhadap nikah, Pak. Itu kan nanti jadinya dan diterima penetapan wali atau keputusan wali terhadap pernikahan. Ini stakola, nah itu hak jadinya itu diterimanya ini karena ada syaratnya. Nah syaratnya itu ini stakola bidinsya. Ketika pengikrarannya itu terpisah daripada pelaksanaannya. Saya juga bingung gambarnya gimana. Mustakir bukannya istiqlal, puasa secara penuh ya Pak? Oh Iya. iya.
istiqlal kan merdeka. Nah, wali tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya maknanya sama kayak istiqlal kan merdeka. Mungkin kayak diterima pengakuannya Secara wali penuh. kalau misalnya emang dia yang wali mujibirnya ini yang Nah, ini yang perlu didiskusikan dan tidak perlu untuk diabsen sekarang, lalu nanti saya akan kembali, gitu. Maksud saya begitu. Minggu depan Pak, kayaknya masih ada 3 pertemuan nih. Jadi karena pertemuan kita ini jam 1 kan, berakhirnya Jam 12 Pak. jam 12 Pak. jam 12 lebih 50 menit. Ya. Ya, tapi sudah 1 jam dari sekarang, jadi saya akan berhentikan siaran langsung ini sampai budek lihatnya. Ya, para pemirsa itulah mahasiswa yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Ya, dan insya Allah mereka semuanya orang yang bertanggung jawab. Kalau ada pemirsa yang berminat silakan hubungin saya. Ya. Untuk mengangkat dari pengajar maksudnya. Ya. Terima kasih, kita akhiri saja yang siaran ini. Kalau kuliahnya kita rembuk setelah ditutup siaran ini. Tutup. Wong khutbahnya sambil live streaming coba. Dalam rangka apa? Ngambil